Jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube Bang Ipul, dan follow Instagram resmi Bisyaiful 611 serta ikuti halaman Facebook resmi Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkas. Salam. Semangat semua ini. Meskipun songgonya lempes sudah. Becak gue ini sebentar lagi dari sini. Ini rebutan tadi ya waktunya. Iya. Jadi nanti saya ngalah akan datang ke rumah pengadu ya. Karena tak cicio. Tapi rupanya ini saudara-saudara saya Arjasa paham betul kalau janjian pasti ditunda. Latak-latek. Hah? Oh iya. Munjan Madura na nyoco mas. Tadi aku bilang sudah telepon diterima oleh Bang Don. Bilang Bang Don Pak Ketum sekarang acaranya pada sibuk gitu loh. Akhirnya aku setelah live tadi Pak Waka tanda tangan kontrak kerja antara dengan karyawan-karyawan anak buah yang di Sri Kencono lah. Tiba-tiba ada assalamualaikum. Tak pikir yang janjian beberapa hari aku tunda yang dari kawasan barat. Sama Mas Jo kan? Itu kan bukan mana Arjasa. Tembak. Oh jauh orang mana ya? Iya gitu. Iya. Wah area saya Mas Jo tertunda dari dia. Ya wes masuk aja gitu ya. Masyarakat Situbondo dan tim pembakar yang sangat saya hormati, ini adalah saudara-saudara saya yang dari Arjasa. Bukan kali ini saja kita bertemu. Ini hanya ingin mengingatkan juga sekaligus kepada masyarakat luas ya, terkait dengan pengaduan dari Mas Bajil kalau saya panggil ya, karena bahasa kerennya katanya nama aslinya siapa? Kusnadi. Gak mau dipanggil Kusnadi, Mas saya bahasa Beken, saya bahasa Kartisan, saya Bajil. Udah kita aja Bajil ya. Dan Mas Bajil ini warga Arjasa, di mana KTP dengan tanda tangannya itu dipalsu untuk membuat surat pertanggungjawaban SPJ ya, Desa Arjasa. Periode berapa? Tahun berapa yang sampai dia Dipalsukan di SPJ 2015. Oh 2015 ya, 2015 yang dia tahu 2015 nya, tapi juga nggak tahu di 2016, 2017, 2018 bisa jadi juga itu dipalsu ya. Tapi yang Mas Bajil memiliki data itu di 2015 ya. Betul. Seperti yang selalu saya katakan, dalam kasus pidana semakin lama asalkan tidak melebihi batas kadaluarsa itu semakin kuat pidananya gitu loh ya. Saya terima dan akhirnya kita lanjutkan oleh Pak Waka saya untuk memberikan surat pengaduan di Polres Situbondo. Saya tekankan surat pengaduan, bukan laporan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang bahwa atau saya jelaskan, antara laporan dengan surat pengaduan itu memang ada tingkatannya. Surat pengaduan itu ada satu level di bawahnya surat laporan, tapi semuanya prosesnya ditindaklanjuti atau diproses oleh kepolisian gitu loh. Seharusnya ketika ini sudah bukan masuk di dalam masuk dalam tindak pidana bukan perdata, ini bisa kita tingkatkan menjadi laporan polisian gitu loh. Tapi Polres Situbondo penyidik ini selalu menggunakan teknis aman. Apa teknis aman? Peristiwa harus diketahui, peristiwa pidananya. Jadi tindak pidana, peristiwa pidana. Karena tidak semua tindakan pidana itu ada dalam pidana, gitu loh.
Ya, maka harus ada peristiwa pidana. Ketika peristiwa pidana itu sudah ada, maka itu naik ke tahap penyidikan. Nah, disitulah biasanya disertakan dengan kita yang pengadu diminta untuk membuat laporan polisi. Gitu, tapi prosesnya sama. Laporan polisi juga ada tahapan penyidik. Ketika ada peristiwa naik ke sini. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, ini yang selalu dan sering terjadi, di mana kepercayaan itu terkadang memang harus diuji. Kan gitu ya, kepercayaan ini harus diuji. Termasuk masyarakat kepada GP Sakera harus diuji juga. Jangan pernah takut menanyakan daripada hanya difikirkan. Ya kalau benar, kalau salah kan saya tekor. Gitu. Nah, kenapa masyarakat banyak yang masih mempertanyakan GP Sakera? Itu karena kita tidak pernah diketahui apa yang sudah kita lakukan. Gerakan apa yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak pernah datangin lagi namanya pengadu untuk minta sangu. Ya, saya datang sendiri. Tapi nanti jelaskan dulu ya. Nanti saya hanya yang ngaku-ngaku jelas bahwa. Tapi kalau saya meminta sangu, mungkin teman-teman pengadu ini akan melihat, oh ya biasa udah. Kenapa? Oh masih jalan. Kenapa? Karena Bang Ipul minta sangu. Tapi karena saya ketika bergerak tidak minta sangu, akhirnya ya dikira saya tidak bergerak. Saya tetap bergerak. Saya tetap melakukan semua kegiatan. Nah, demikian pula saya sebagai yang mengawal dari pengaduan juga boleh dong saya curiga. Maka ada cover ya. Tadinya kalian. Jadi kan bisa jadi kan nggak boleh dong kita ya. Saya nggak ada jawab penyan gitu ya. Jadi saya kira lolos, saya kata kok apa itu namanya pengadu ini jawab penyan. Satu hal yang bisa saya kerjakan adalah ayo buktikan. Coba kira enggak pakai tuh belah kok anda. Iya toh. Sampai membuktikan saya bahwa saya tidak 86, saya juga membuktikan para pengadu. Kalau pengadu juga tidak 86. Bagaimana caranya? Live di Facebook. Jadi mun baca oleh 86 kan aja sudah protes. Tidak lah online. Atau dia yang dapat karena itu kita buat Pak Wakar Bang Ipul yang dapat. Nah dari itulah di situ nanti akan ada kesaksian gitu loh ya. Jadi bagi yang gunakan akun asli, kalau akun bodong saya juga tidak mau gitu loh. Nah, artinya seperti itu. Dan sesungguhnya ini sudah datang tadi ketika saya live pertama. Sudah datang, nah, cuma saya meminta izin untuk live lagi. Kenapa? Ya saya harus ngangkut irama omongan. Tapi alhamdulillah gorokan saya, lidah saya, mulut saya ciptaan Allah. Jadi tak perlu berlama untuk istirahat, untuk ngomong. Coba bayangkan kalau ini ciptaan manusia, bisa-bisa saya masuk bengkel. Yetam. Bayangkan dari pagi saya harus ngoceh. Baik itu yang live maupun yang saya memberikan masukan-masukan kepada masyarakat. Karena juga ada pengaduan itu yang memang datang langsung, ada yang via telepon. Dia ngomong duluan ya. Sebagai rasa nikmat saya pada Allah, saya dikasih kelebihan dalam menganalisa sesuatu, maka ya saya tidak boleh menolak kelebihan itu. Dengan cara apa ya saya layani. Nah, tapi insya Allah dengan doa-doa masyarakat, yang saya selalu memintakan doa kesehatan, ya alhamdulillah. Ini dah Pak, kamu kode ki, baca boleh. Baca boleh, bendung itu kan ya saya kan masih. Saya quality time ya, artinya ketika saya ketemu dengan istri saya, karena istri saya ini sering ditinggal di rumah, jadi ya alhamdulillah istri saya ini memang karena dia adalah tokoh pergerakan juga, jadi paham dan memahami, karena ini sudah diangkat di awal. Jadi sayang kalau ini aku terjun lagi di pergerakan, maka waktu kita akan berkurang, karena Bang Ipul bukan hanya dimiliki kamu seorang,
tapi sudah dibagi dengan banyak orang. Mantap. Kayak gitu ya. Alhamdulillah. Ya udah jalan. Jadi akhirnya tidak ada masalah. Akhirnya apa konsekuensinya? Jadi kalau malam ya meskipun saya kesel apapun, saya tetap berkomunikasi dengan Nyonya. Dan Nyonya sekesel apapun ketika saya makan pasti ditungguin di depannya. Gitu loh. Ya jadi Pak Karoma ini aja pokoknya belum kita antar Mas juara cincin di bulan. Saya dengarkan itu karena sesungguhnya mereka ini kan agak tak percaya sebenarnya. Ya. Saya tahu meskipun mereka tidak ngomong. Kenapa Bang Ipul kok nunda-nunda? Ya. Kenapa? Karena tadi saya pancing. Ya. Mas Eko udah gak percaya dengan bajing. Ya jaga Bang Ipul, ya jaga Bang Ipul mata ndek madol. Bajing lah ya. Ini pasti punya pikiran. Bang Ipul ya juga ketemuan kok sering gak mau ya. Jangan-jangan. Ya dong. Ya. Karena ada. Ketika nunggu bajing maka nunggu saya juga sama. Ya, namanya ketum kan harus pintar menganalisa. Jadi kenapa saya telepon di depannya beliau? Artinya memang bukan telepon sih, dia telepon ya. Dia yang telepon saya video call. Ini banyak warga yang memiliki WA itu sekarang jarang telepon biasa atau telepon WA jarang. Ya biasanya video call. Harapan apa saja? Kayak apa itu? Ya, tak yang kak borong mah, yang kak borong bahkan di kamar mandi video call. Ini serius ini. Iya dong. Akhirnya apa? Ya kalau saya lihatkan ke saya kan nggak enak. Akhirnya saya lihatkan aja ke depan. Saya ada di kamar mandi. Dia lihatkan ke depan. Enggak ada maksa. Oh, dia saya maksa kayaknya lah tak latih WC kirim. Ya, mau udah ya tasaria ya. Ya namanya masyarakat ya. Jadi yang sudah percaya dengan kita, ya mau tidak mau ya kita harus. Makanya ya alhamdulillah teman-teman juga paham bahwa sampai jam 12 siang itu tidak ada gangguan bagi yang sudah paham ya. Bagi yang pengadu-pengadu baru yang dapat nomor telepon saya dari saudara-saudara atau dari masyarakat Situbondo, kadang pulang pun telepon. Ya. Sampai 5 kali, sampai 6 kali. Saya tak tahu buat apa. Iya. Ya, nah biasanya itu nanti saya lupa. Gitu loh. Kenapa? Karena ketika saya bangun itu hampir 200 WA itu masuk. Ngarinya tuh. Bawa ibu juga Pak. Ibu juga 200 apa. Itu jujur saja ya. Saya tidak buka ketika saya tidak di depan komputer. Kalau di depan komputer baru saya buka satu persatu gitu loh. Tapi kalau di WA di sini saya jarang buka. Nanti biasanya bagi yang penting ketika tahu saya online itu apa itu namanya telepon ya, telepon balik lah, telepon saya lagi ketika saya online. Tapi juga kadang-kadang itu Nyonya ini kan juga saya tugasin mungkin ada telepon dari keluarga saya, ada apa itu kadang-kadang Nyonya yang buka dua. Kalau nggak ada ya udah ditutup lagi. Lah itu dikira saya bangun padahal enggak. Nah Nyonya dengan saya itu tidurnya bareng. Jadi kalau jam 6 pagi ya baru juga nongol lagi lah. Ketika dibuka biasanya kejepit muka kaget. Ya itu yang pertama. Ya toh, yang pertama untuk kontrol mungkin ada keluarga, ada siapa yang telepon. Yang kedua biasa KPK. Ya toh, perempuan ini kan ada di KPK Pak. Ada bunga saya. Maklum lah, lagi genteng ya Pak ya. Hah? Nah, kenapa? Saya tidak kunci, jadi istri juga silakan ya. Jadi kalau pagi kadang-kadang itu dicek gitu. Ya toh, itu kadang-kadang ini, Bobi ini itu kan ya ini. Oh, saya handphone rumah. Enggak, saya udah buka-buka kok. Bah, iya saya tanya handphone di mana. Ya, saya tidak ada rahasia. Kecuali di grup Espan rahasianya. Panjangnya nih Espan. Terus gitu. Kamu kok ini ya? Iya. Karena saya ngomong mau nada orasi serius, saya menyenangkan atau yang lain-lain kamu ya. Akhirnya grup TV saya terbuka. Hah? Iya. Akhirnya buat kan? Iya betul. Pencet atau gangguan lah. Soalnya Islam itu cerdas-cerdas soalnya. Harus kepada pengaduan. Karena kita gratiskan semuanya. Ya, tapi sebelum itu biar ada kesaksian. Yang datang ke tempat saya mengadu, majer enggak?
parah. Parah nih Pak. Gratis. Nah, tapi kalau ada bersampean nih, minta ini berapa Mas? Iya. Enggak. Soalnya ini yang mengawal Pak Waka. Iya. Pak Waka juga butuh kepastian. Iya. Tapi Pak Waka berbidek. Sampai tak ada. Tak ada aktornya. Iya, Kan bidek. Oh iya. Cak sewaktu-waktu. Iya. Betul ya. Makanya berkeras saja. Ya betul. Betul. Ya, berapa Mas? Wajar enggak? Yang gratis. Gratis. Ketika saya ke Polres, sampean wajar enggak? Enggak, gratis. Enggak. Mas, gimana Mas? Sampean? Gratis. Iya. Ya, Mas. Oh iya, betul. Iya. Kalau di GBK Jadi dia menilai. Terutama kok publik lah urusannya karena di publik itu terbagi jadi dua. Siapa tuh? Tonnya. Yang pertama itu yang percaya sama kita. Nah, siapa? Nah, ini sebelum kita ucapkan aja mereka percaya. Yang kedua, ini yang anti pemangkat. Ini kita ajak pun dia tetap tidak percaya. Iya. Maka biarkanlah publik itu mengatakan apa. Yang penting kamu ikhlas saja. Siap. Dalam pergerakan kita ini tidak membutuhkan sanjungan, tapi juga tidak membutuhkan hinaan. Siap. Tapi kalau kamu membutuhkan sanjungan, maka kamu akan nanti sakit ketika kamu dihina. Ya, disanjung ya sudah, dihina ya sudah. Artinya apa? Kita lillahi ta'ala, kita jalan sesuai dengan nasihat dari Kiai Zaim. Siap. Bahwa kalau punya ilmu bantulah masyarakat. Dan itu yang kita pegangan ya agar apa? Setidaknya guru-guru kita, guru-gurunya Fatoni terutama yang dari pondok pesantren Salafiyah Safiyah itu bangga lah. Ternyata saya memiliki santri yang bisa mengamalkan apa yang diucapkan atau didauhkan oleh guru-guru Ya. kita. Betul ya? Siap, betul. Itu apalagi almarhum dan almarhumiyah. Ya. Almarhum dan almarhumah. Almarhum dan almarhumah, almarhumah. Almarhumain. Apa bedanya ini? Ya, almarhum kalau cowok, Kalau cewek? almarhumah. Kalau cewek? Ini almarhum. Almarhumah ini kesemuanya tuh. Oh, jadi kalau seperti doa ini Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Iya. Allahumma firlahu, Allahumma firlaha. Allahumma firlaha warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Iya. Sama juga nanti Allahumma firlahum. Iya. Nah, itu semuanya. Iya. Nah, alhamdulillah dapat ilmu lagi. Ya. Jadi bisa kira ketum menilai bisa kuat. Wah. Yo, hah? Iya. Bisa juga ya. Bener ya. Iya. Mau salah boleh ada mereka bagus. Iya, enggak saya boleh. Oh, koki burung koki Iya, ya. iya. Jadi ada seperti itu ya. Iya. Mari Pak berpilih Pak. Karena masyarakat situ Bondo juga kan perlu dihibur juga. Masa ketika nonton live-nya Bang Impul atau Saiful Bahri pegang molorong gitu. Serius molorong ini biar relax lah. Masuk kepada inti bahwa seperti yang tadi kita bilang bahwa kita ini tidak berhenti. Kita tetap mengadakan koordinasi dengan Polres Situbondo terkait kendala dan persoalannya, gitu loh. Dan juga memang Polres Situbondo itu kan sama seluruh Indonesia, seluruh kepolisian Indonesia di bawah kepemimpinan dari Kapolri kita yang baru Pak Listio itu memberikan ruang untuk RG. Nah, jelas nih Kak Anggi, biar paham juga lah, artinya masyarakat yang mengadu ke kami juga harapan saya ini bisa dibawa juga ke masyarakat yang tidak pernah datang ke kami. Sehingga karena apa? Karena tular itu penting, transformasi informasi itu penting karena tidak sedikit orang itu di warung itu yang ngomong kadang-kadang itu nggak benar. Makanya perlu saya benarkan, siapa tahu nanti bermanfaat di masyarakat. Di Facebook juga kan banyak orang yang baru ketemu sebentar saja atau dia baru tahu satu kasus saja udah ngomong ngoceh yang banyak-banyak. Sampai ada perdebatan antara surat panggilan dan undangan. Ya toh, disamakan. Nah, ini karena mereka tidak paham. Betul ya? Betul, iya. Betul. Jadi maklumi saja. Maklumi. Makanya saya punya kewajiban. Jadi Kapolri itu sedang dalam hal untuk mengadakan RG, baik itu kasus umum maupun pidana ITE, ya, kecuali pidana khusus atau pidana korupsi dan narkoba. Jadi yang ada pidana-pidana tertentu itu tidak dilakukan RG.
restorasi justice. Apa restorasi justice itu? Restorasi justice itu adalah upaya perdamaian. Nanti mau nih ya, bila kata jelas lagi gitu loh. Lah, itulah ketika saya mengadakan koordinasi dengan Polres, Polres itu mempertanyakan kepada saya, gitu loh. Karena kasus yang saya melaporkan itu di 263 di pemalsuannya, maka di situ masih ada kans untuk kita melakukan RG, restorasi justice, gitu loh, bukan korupsinya, gitu loh. Nah, di situ saya mengatakan ya, Polres Bang Ketum, apakah ini bisa GP Sagera melakukan mediasi dengan pihak terlapor? Saya katakan, ini dengan tegas saya katakan. Ini karena Polres juga banyak nonton ketika saya live. Yang berhak melakukan RG restorasi justice itu adalah pengadu kami. Ya. Oh. Ya ada juga sih orang-orang yang itu kan tergantung sampean Pak Ketum. Gak bisa. Saya tidak akan pernah melukai hati masyarakat yang percaya dengan saya. Ya, saya tidak akan melakukan itu. Makanya nanti saya tanya. Lah, itulah saya yang bilang kepada Polres bahwa kalau memang kita mau mengadakan RG ini atau restorasi justice atau perdamaian ini, ya antara orang yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Bukan Bang Ipul, bukan GP Sagera. Yang dirugikan dalam hal kasus ini adalah Mas Barji, gitu. Maka ya lakukanlah pendekatan, lakukan omongan untuk ditemukanlah satu titik namanya perdamaian. Ya, itu yang kami berikan, yang kami sarankan kepada Polres Situbondo. Jika ternyata pengadu tersebut itu menerima restorasi justice itu mudah dan gampang, datang aja ke GP Sagera, selesai. Karena saya tidak boleh memaksakan kehendak, saya tidak boleh. Kenapa? Karena pada prinsipnya adalah GP Sagera tidak ada sebuah kebanggaan untuk memenjarakan. Gak ada, karena lembaga swadaya masyarakat ini kerjaannya bukan memenjarakan, tapi lembaga swadaya masyarakat kerjaannya adalah mencerdaskan dan menyadarkan masyarakat. Itu tugas lembaga. Iya toh? Lah, tapi kebanyakan, kenapa Pak Ketum kok ada yang sampai di penjara? Ya karena mereka yakin dengan dirinya sendiri, yang pertama. Yang kedua adalah tidak merasa bersalah, dan mereka memiliki kekuatan yang dianggap kekuatan itu mampu untuk mengalahkan namanya hukum. Nah, itu yang terjadi. Sampai ada bahasa orang Sagera, banyak seperti itu. Iya toh? Ya Sageran, Tagerawata, orang Sageran. Padahal saya tidak punya niat apa-apa. Lah ketika dia ngomong seperti itu, maka yang harus saya lakukan adalah menguji. Ketika kami mau mengadakan laporan kepada polisi dan pengaduan kepada polisi, itu pasti kasus itu sudah kuat. Tahu maksud saya? Ya. Makanya ketika sampai mengadakan pengaduan ke kami, sampai bolak-balik juga kan, kenapa? Saya minta lengkapi. Ya. Saya minta lengkapi. Termasuk saksi siapa? Tidak langsung kok. Setelah lengkap data-data kami, baru kami adakan gelar dengan teman-teman tim pemadam. Unsur-unsurnya. Ya. Nah, yang terpenting yang sekarang ini ada pergeseran, Pak Eko ya. Pergeseran positif kalau saya mengatakan dari Kejaksaan Negeri Situbondo. Ini pergeseran yang positif. Apa maksudnya? Kalau sebelumnya itu setiap laporan yang meminta berkas nyampe ke kejaksaan, petunjuk kepada kejaksaan, itu kalau unsur-unsur itu sudah terpenuhi, Pak, ya toh, itu selesai P21. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang tidak, dan ini bagus sehingga agar supaya tidak ada kriminalisasi, juga tidak ada hal-hal yang itu berbau dendam atau ada titipan dan lain gitu ya. Sekarang ada satu lagi yang ditekankan oleh kejaksaan, ini bagus, ini ada di KUHP sesungguhnya. Apa itu? Motif.
motifnya. Kalau motif itu ternyata tidak ada, maka meskipun unsur-unsur itu terpenuhi, maka itu akan dikasih petunjuk-petunjuk untuk mencari motif. Kalau dulu ya ini ada perubahan, ada reformasi hukum yang cukup baik, mungkin ini seluruh Indonesia. Kalau dulu itu motif itu hanya diberikan atau hanya dibuat ya, dikasihkan petunjuk kepada kasus pembunuhan, itu motif. Apa motifnya? Sekarang enggak. Penipuan, pemalsuan, itu harus tahu dulu motifnya apa. Tujuannya apa sih dia berbuat seperti itu? Sama dengan kasus sampean. Kasus sampean, kasus itu dipalsukan, tanda tangan sampean dipalsukan, KTP sampean itu diserahkan tanpa izin sampean, itu motifnya jelas. Agar apa? SPJ lancar. Ya, pertanyaannya adalah ketika hak itu dikeluarkan di dalam SPJ, itu kan tertulis angkanya. Kembali kita tanyakan, lah uang itu kemana? Apa diterima membajil? Diterima enggak? Enggak, berarti ini kan diterima orang lain. Motif kedua itu ada apa? Menguntungkan dirinya sendiri. Jadi tidak hanya unsur-unsur, makanya banyak sekali laporan-laporan yang akhirnya tidak berlanjut atau mandek. Tapi kenapa laporan GP Sagera kok lolos? Meskipun ya saya buat lama, sabar, tapi pasti lolos. Karena semua itu unsur dan motif itu sudah kita siapkan untuk kita berikan kepada polisi agar polisi mudah dalam menganalisanya, terutama ketika tidak. Ya, dan kejaksaan tidak terlalu banyak belajari terus. Tak bolak-balik memberikan P19. Kasihan juga kejaksaan, karena kejaksaan kita ini pada bulan ini itu mengalami penurunan yang sama ketika beberapa tahun yang lalu, yaitu hanya 11 orang. Yang seharusnya 19 sekarang turun lagi ke 11. Mereka harus bekerja maksimal, bekerja keras untuk memenuhi P21 atau tahap 2 yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian. Nah, itu yang harus kita bantu agar itu disegerakan. Makanya ketika laporan harus dikawal. Penegak mari laporan juga. Iya, dikawal tujuannya bukan hanya sekedar datang maksa polisi untuk menyelesaikan, itu kan tugas polisi, betul. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus paham penyidik kita ada berapa orang, kasus yang masuk ada berapa orang, betul nggak? Ya. Yang minta dicepatkan berapa orang? Hampir semua ya namanya laporan minta dicepatkan ya. Betul. Kan gitu. Tapi penyidik kan akan memilah kira-kira mana yang unsur-unsurnya sudah terpenuhi, motif-motifnya sudah terpenuhi. Mungkin itu yang didahulukan. Ibarat kata, kalau kita kerjakan soal di sekolah, ya toh? Cek nyari saya sulit. Kenapa? Ketika nyari saya sulit, tengah nggak ada saya gampang. Maka yang mudah dulu kerjakan, baru. Itulah fungsi kami untuk membantu penyidik. Ya, sebelum laporan kita persiapkan. Maka saya katakan semua yang kita laporkan kepada polisi itu unsur dan motifnya sudah ada. Jadi kalau polisi ternyata itu memberhentikan, tarung dengan saya. Ayo kita gelar bersama. Saya tarung bersama. Saya selalu mengatakan kepada polisi, sampai dosa repot-repot, dosa takut dengan GP Sagera, dosa takut dengan saya. Ambil cari satu unsur saja, cari pasal apa saja yang bisa membantah kejadian ini. Itu saya lakukan. Ini nonton semua, Polda nonton. Saya tidak akan mengadakan intimidasi kepada sampean, tapi sampean cari aja di mana letak kelemahannya. Dan kalau itu benar, saya akan hormati dan akan saya jalankan apa yang saya jalankan. Tidak memaksa begitu saja, karena ada orang yang dia tidak punya keilmuan apa-apa, tidak tahu tentang kronologis, tidak tahu tentang motif, datang hanya mendesak. Ya, memang Polres Warung Nasi. Karena ada kejadian ketika hari puasaan kemarin itu ya, betul. Orang Tambang itu ngomong harus ini. Memang
kepolisian warung nasi, Betul. penyidik warung nasi, yang kita bisa sama-sama, udah mau lampar boy, tidak bisa. Makanya cerdaslah menjadi masyarakat, cerdaslah ketika menjadi sarjana hukum, apalagi menyandang titel apa itu namanya, sarjana hukum menyandang titel profesi pengacara, hati-hati ya, agar tidak kelihatan bodoh. Bagi putak pola enter, bagi putak pola rontong, bisa dulu banyak hal. Berarti sempurna tak Johnson. Iya, bisa mau negatif punya takia. Ya, jadi di situ. Dari hasil koordinasi saya dengan Polres Situbondo terkait dengan kasus ini adalah kita mengadakan restorasi justice jangan dengan kami. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Jil, ya, Mas Jil ini, apakah Polres Situbondo sudah melaksanakan hal tersebut? Caranya mudah, adalah yang kamu laporkan itu ada nggak yang datang ke kamu untuk meminta maaf atau apapun lah, gitu. Ada yang datang nggak ke kamu? Mas Wajib? Ada. Ya. Nah, terus apa dia permintaannya? Jangan nyebut nama dah, gak enak. Apa permintaannya? Ya, minta solusi. Minta solusi. Jalan keluar. Oh, jalan keluar. Minta maaf juga. Ya maaf katanya. Oh, mohon maaf kita nanti kelasan gua ya. Minta solusi. Minta solusi. Minta maaf lah. Terus apa jawaban sampean? Biar tahu saya. Nanti Pak Eko biar tidak curiga sampean, biar dia tidak mau. Jangan sudah dapat ampau. Dan bahaya itu kalau sudah dapat ampau. Apa ini Mas Wajid? Masalah solusi ya gampang aja gitu. Oh, jawabannya gampang. Ini ketemu beberapa kali dengan tim pemangkat cerdas. Gampang lah. Jadi saposan gampang dulu. Terus apa lagi yang dia yang dijawab ditanya itu tadi? Tadi katanya ngomong juga kan, gitu loh. Dia mau minta maaf kan? Siapa sih Mas Fakir? Apa maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ada yang gimana? Ya ada yang nanya katanya ada mau damai. Ah, betul. Saya jawab mau damai sama siapa? Pelakunya belum ketemu. Ini yang saya harapkan masyarakat akhirnya menjadi cerdas, jawabannya juga cerdas. Iya. Kenapa? Kasus ini semua itu tidak mengakui, saling tunjuk dan saling nuduh. Yang menandatangani, yang memasukkan tanda tanganmu itu saling tunjuk dan saling tuduh. Jawabannya dan saya sampaikan. Siap. Makanya dia ngomong, dia mau damai dengan siapa? Om tadi saya lapor. Iya betul. Cerdas sama dia. Hah? Iya. Cerdas kan? Karena saya mau memaafkan kalau misalnya saya juga tidak tahu siapa yang melakukan. Iya. Betul. Iya kan? Iya. Kan begitu, cerdas. Iya cerdas. Ini kita pilih ilmu ini. Iya. Jadi kamu kalau misalnya ada yang ditanyakan, iya saya mau minta maaf. Belum gimana saya maafkan? Saya tidak tahu siapa Mas ini. Ayo ngaku. Baru, ya kan harus jelas. Harus ngaku. Artinya siapa yang melakukan sehingga kata maaf itu bisa kita perhitungkan. Apakah itu bisa kita berikan atau tidak? Tapi yang pasti memberikan kan harus terang. Ibarat kata ya, bajil pada titipan. Ya, titipan soro bagi kasih A misalnya dulu ya. Siap. Tapi si A tidak tahu. Benar itu. Saya beri titipan, saya tak tahu. Si A apa itu? Saya tak tahu. Betul kan? Iya. Kan tidak dikasih. Dikasih enggak? Tidak dikasih. Pak tahu saya lemah. Fotonya. Masuk motor. Bisa kita gunakan ya. Ya, di tanya-tanya ngaruh apa jawabannya? Ini jawabannya. Dan ini tidak saya ajari. Betul. Lah ini saya kagum. Akhirnya improvisasi dari masyarakat itu betul-betul ada. Dan pada prinsipnya adalah saya mengatakan kepada setiap pengadu, juga kepada
teman-teman Arjasa bahwa kalian jangan punya niat ingin memenjarakan orang, satu orang atau tertuju, jangan. Tapi yang salah yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Kenapa? Karena kalau nanti tertuju pada akhirnya yang salah salah, lopot benar. Kan kasih. Makanya dalam GP Sagera saya selalu menekankan kepada teman-teman ya bahwa Saiful Bari lebih baik membebaskan 1000 penjahat, lebih baik membebaskan membiarkan 1000 penjahat daripada saya memenjarakan satu orang yang benar. Kasih dia dosa besar kita. Kalau orang yang benar itu akhirnya dengan kemampuan kita, dengan nama kita luruskan bahwa ini jangan sampai terjadi. Ya, jangan terulang dan jangan terjadi. Apa niat dari teman-teman harus diluruskan bahwa ini menuntut semua orang untuk berkata, melakukan tindakan jujur, macam-macam, kan gitu ya. Bukan karena Mas Bajil ini ya sabaran nih Mas Bajil ya, orang yang tidak tahu apa-apa terus disepedekan, terus dibuat mainan. Kenapa? Karena Allah yang mau menggerakkan kita. Ya Mas Bajil tadi ilmu hukum mungkin ya. Nanti ilmu hukum enggak tahu. Ya angka boring gendeng lah orangnya ya. Cek laporan. Iya. Tapi mau disegmen ini. Ini apa arah umpama. Soalnya pada saya lapor tak jelas. Ya karena memang punya orang gendeng. Apa punya saya lapor tak berani nombuk-nombuk. Ada 10 orang, ada 5 orang satu gel, kan repot. Tapi tak jelas ya. Itu banyak. Kenapa? Karena dia tidak memahami. Sama juga jangan memahami itu. Ya, umpama lah ya. Pak Bekalosan namanya juga. Kau lapor rapi. Tapi kau kena lapor rapi, kau catatnya mana kan? Ya itu. Iya. Jangan tedung. Soalnya kan boleh saya ngaruh. Iya. Cok ibarat penjara kan. Penjara. Tak nyaman kan gue yuk. Kalau terbang sana terbang kan. Kan gue bisa ngaruh ya. Iya betul. Kok lapor raking kok tak bisa ngangkat tedung. Yo. Iya gue satu orang minta. Dihukum ya. Kan seperti itu. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah punya cara bagaimana keluar dari persoalan orang-orang yang kurang dikasih keberuntungan dalam kecerdasan. Apa? Akhirnya Allah menuntun kalian untuk bertemu dengan GP Sagera. Siapa yang nuntun? Allah lah. Allah yang punya map dunia kok. Iya. Allah yang punya map itu. Google Map aja sebagian kecil dari map yang ini kita aja sudah terkagum-kagum. Allah di dalam lautan aja, di dalam perut bumi aja Allah itu tahu dari mana, di mana mau masuknya atau ini celahnya. Tahu Allah. Demikian pula Mas Bajil yang ulangin apa lainnya? Kurang pintar tak? Kurang pintar. Aku lapor lagi deh kita bisa deduk. Ya, kalau bodoh itu habis bisa deduknya. Joko win saran nelfon Hafiz. Hafiz mau dia deduk cara iso guna. Pas mau tanya nyaman deduk. Mau berapa? Gitu loh. Iya. Wes mau cakaruan. Oh, yo. Masih penjara di Mamak. Ya, nyamana nompan. Dan nompan. Saya mau coba ngikul. Tapi akhirnya dipertemukan oleh Allah. Dan itulah kenapa saya ini gratis kepada Allah. Ya. Karena apa? Karena bukan saya yang mengarahkan kalian kepada saya, tapi ini adalah juragan yang paling juragan, maha juragan, maha kuasa, maha pemberi dari sebuah nikmat kita. Siapa? Allah. Nah, ketika Allah yang memberikan petunjuk kepada kalian untuk bertemu dengan saya, mempengalah WC dari kamu, serahkan kepada Allah, karena otak saya, ilmu saya itu semua pemberian Allah. Itulah kenapa saya gratis. Siapa?
10.000 orang sampai tak kenal saya. Kanca mancing yuk. Yuk, betul Pak ya? Kanca main gobean yuk. Artinya sampai kan dijalankan oleh Allah. Beritahu oleh Allah. Betul enggak? Betul. Bentar kan misalnya lalu digerakkan hati sampean untuk bisa bertemu dengan siapa? Dengan saya. Siapa? Allah. Nah ketika Allah yang memerintahkan kaki sampean untuk berjalan menemui saya, ketika mobil tidak ada kendala, siapa yang merintahkan? Saya tak takut sampai. Tak kok saya merintah sampai. Tak kok yang menggerakkan sampean datang ke saya, itu yang saya takutkan. Siapa? Allah. Nah kalau Allah nanti murka dan durhaka, murka dan apa? Durhaka kalau komentar ya. Murka kepada saya dengan nikmat Allah kepada saya, dengan saya diberi kehancuran otak saya dalam menganalisa sebuah persoalan, pas dicabut. Yang pula ketika kita dikasih amanah jabatan kita, jangan coba-coba. Ya, karena Allah Maha Tahu. Belum lagi malaikat-malaikatnya yang setia kepada Allah. Yang mendengi dia. Yuk. Ya boleh. Coba loyalitas dengan tak egoji. Ya loyalitas deh. Dengan tak egoji ya nyengan, minta ya. Iya. Ya karena tak nor ilmu baik. Harus jujur. Mau tadi wes ya, boleh tadi wes. Jangan gaya-gayaan. Iya, saya ngawas aja. Aku mau nanti WC, mau coba pakai saparo CV atau saparo CV. Iya. Tanya WC korek 1/4. Tapi jelas. Artinya nanti karyawan cetok. Yang penting karyawan bisa bekerja. Iya. Aku bebek tidak keren puluhan karyawan tak bocor. Budak tak bocor. Gampang dong. Iya. Tapi akhirnya masyarakat semua tahu. Yang semula masyarakat saya ketika saya mengatakan bahwa dulu tidak dibayar. Iya. Amin. Rasai. Rasanya boleh saya mengucap berapa? Sehat boleh dia. Iya, betul. Sehat boleh. Adi orang. Iya. Macam apa naro ya? Iya. Adi orang yuk. Betul. Kenapa? Karena saya tahu kelemahannya ini ada di saya. Kalau saya keluar pasti dibayar ini orang. Saya bentuk. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ketika saya dulu tidak berkuar-kuar sehingga banyak korban-korban puluhan orang yang tidak dibayar puluhan tahunan itu. Betul, siap. Iya. Iya. Nah, saya tahu. Kalau waktu keluar BSM, karena orang ini bukan pakai gendeng nih. Kenapa? Ini orang saya gendeng ini pakai gendeng bisa. Ya anak buah ini pakai gendeng bisa. Iya. Mau boleh di kelas sampah. Mana saya tahu nih. Akhirnya, alhamdulillah. Betul. Kenapa? Karena saya ingin mengetahui dan mengungkap dari apa yang dikatakan oleh anak buah. Untuk melakukan sebuah apa? Loh, saya kan orang pengen analisa hukum. Salah satunya adalah saya mencari bukti tambahan. Bukti asli oleh bukti tambahan. Betul tak budget? Hah? Iya. Iya toh? Akhirnya saya mencari itu abelnya, sisa belum ada abelnya. Iya toh? Nah, budaknya ini boleh kaki. Itu hanya ingin menguji kesetiaan. Berarti kan benar saya baca. Iya betul. Kan mengakui. Iya, pengakuan. Itu hanya ingin menguji loyalitas dan kesetiaan sehingga tidak dibayar. Kalau tahu saya masih loyal, masih berarti setai itu. Iya. Sepakat. Sepakat itu. Itu yang saya inginkan. Jangan tahu betul. Mau bela mana sih kalau pesena karena itu haknya mereka. Karena bagaimanapun orang yang bekerja itu adalah warga Indonesia juga, warga Situbondo yang juga saya harus lindungi hak-haknya. Meskipun itu musuh saya, meskipun orang itu tidak suka dengan saya, tapi saya tahu jeritan keluarganya itu juga menjadi saya tahu. Kenapa? Karena alami. Siap betul betul. Iya. Cukup yang lain lah usah aja. Iya betul. Tapi di balik itu semua saya harus ada tambahan. Iya. Apa pengakuan?
Akhirnya ya kowe kabeh. Yo. Iya, betul. Oh, ngakowe. Saya baku ngabolo. Ya makanya sekarang tolong saya bojo. Bola jambu, bola nintarak kok. Bagong ini kan orang cerdas. Iya, cerdas. Kuantum dia kan. Dia itu takut 15 sore dia sudah tahu. Bagong, hati-hati. Itu santai itu. Akhirnya dia menerangkan bahwa tolong saya tak ibu jerukku. Berarti kami beri tak ibu jeruk. Betul enggak? Betul. Iya. Maka kamu harus cerdas. Untuk mengungkap kebenaran itu mudah. Penting satu terus. Jangan sampai ini tidak bisa mendapatkan kepastian. Kenapa? Fungsi dari kita dengan meminta bantuan aparat penegak hukum itu satu. Apa? Apa tuh? Agar mendapatkan kepastian hukum. Maka itu tugasnya APH. Jadi melalui ini saya katakan bahwa untuk kasus pemalsuan 263 yang terjadi di Desa Arjasa, karena dari korban itu sudah mengatakan bahwa dia juga tidak tahu dan butuh tahu. Jadi saya minta kepada penyidik Polres Situbondo untuk melanjutkan. Jadi selesai sudah tugas saya kan? Siap, ya. Berikan kesempatan. Makanya saya selalu ngomong ketika pada terlapor ya Pak Wah gimana? Entah kabupon apa. Siapa tahu Mas Bagi pas ketemu di Gonggo. Kan bisa. Jadi bukan DP Sagera yang menjadi penentu. DP Sagera ini ketika ada pengaduan maka pengadu itulah yang menjadi decision maker. Kecuali kasus korupsi. Kalau kasus korupsi itu berhubungan dengan kita semua. Oke, ada lagi? Cukup? Jangan lupa Ya. subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube Bang Ipul, dan follow Instagram resmi Bisyaiful 611 serta ikuti halaman Facebook resmi Bang Ipul.